Oke, jadi kalau misalkan kita bicara tentang ngompol pada anak itu apakah bawah sadar, apakah bisa dikendalikan, apakah dengan hipnosis kita bisa membantu anak untuk mengatasi keinginan mengompolnya, gitu ya. Jadi kita harus tahu dulu penyebab utama dia mengompol apa. Apakah dia bermimpi, apakah dia eh, nggak bisa menahan, gitu ya, nggak bisa menahan kencingnya, gitu ya, atau apakah dia terlalu lelap tidurnya gitu. Nah, itu juga kita harus tahu apa yang menyebabkan dia sampai mengompol gitu. Terus kalau misalkan ditanya apakah mengompol ini bisa dilakukan hipnosis, bisa ya. Jadi eh, tubuh kita ini kan punya apa namanya, punya kendali untuk menahan dan melepaskan, ibaratnya pipis gitu ya, ditahan, dilepaskan. Makanya anak itu dilatih kan. Ada latihan apa namanya di umur 3 tahun itu kita mulai melatih menahan, terus pipis gitu kan. Nah, itu tuh sebenarnya secara tidak langsung itu juga yang nantinya berpengaruh pada saat dia mau berhenti dari mengompol. Karena sugesti-sugesti dalam hipnosis yang biasanya ditanamkan ke anak gitu. Biasanya yang kita lakukan itu adalah memberikan sugesti untuk dia ketika ada rangsang, karena pikiran bawah sadar itu nggak tidur. Itu uniknya dengan diri kita gitu ya. Pikiran bawah sadar itu tidak tidur, dia akan tetap aktif. Makanya kenapa Anda pernah pengen bangun jam segini, tiba-tiba terbangun jam tertentu gitu ya, tanpa harus di setting alarm dan lain-lain gitu. Nah, karena bawah sadar kita nggak tidur, dia akan aktif terus gitu. Sama dengan anak-anak, kalau misalkan ditanya apakah bisa dengan sugesti hipnosis dia bisa berhenti mengompol. Salah satunya yaitu dengan cara diberikan sugesti untuk dia bisa menahan, atau ketika dia ada rangsang ingin pipis dia akan terbangun gitu. Itu sugestinya bisa ke arah sana gitu. Terlepas dari itu, namanya organ fisik itu kan butuh latihan, nggak bisa kita cuma sugesti doang dia akhirnya apa namanya, berharap satu kali langsung disugesti berubah gitu. Kita juga harus melakukan exercise untuk mengurangi itu, mencegah terjadinya itu. Dengan cara apa? Misalkan sebelum tidur 1 jam atau 2 jam sebelum tidur dia udah kencing duluan gitu. Sehingga pada saat dia tidur dia nggak ada keinginan lagi pada saat dia di tengah tidur untuk buang air kecil gitu. Itu yang pertama. Yang kedua juga biasanya anak itu kan cenderung sugestif. Kadang-kadang kalau yang disebabkan oleh mimpi, kadang-kadang mimpi tertentu yang sebenarnya induktif gitu. Dia bermimpi berenang, akhirnya kencing gitu ya. Nah, itu eh, kadang-kadang ditimbulkan dengan apa yang ada di kesan di dalam pikiran dia. Itu juga kita bisa arahkan dia gitu ya, untuk kapanpun ada rangsangan tadi gitu ya, rangsangan ingin pipis, kamu akan terbangun gitu. Nah, kalau kalau hipnosisnya bisa dilakukan pada saat sebelum tidur gitu ya, pada saat sebelum tidur itu bisa dipeluk anaknya atau dikasih tahu ke anaknya, suruh tatap mata kita sambil dengerin gitu ya. Mulai sekarang, kapanpun kamu nanti mau buang air kecil, ada rangsangan pengen pipis, kamu akan tiba-tiba terbangun. Nah, itu diulangin 3 kali gitu. Lakukan lagi kapan? Pada saat dia tidur, sudah masuk ke tidur REM, ini apa? Si bola mata itu tadi yang ke atas ini gitu ya. Itu bisa kita kasih sugesti kapanpun dia merasa ada rasa pengen pipis, dia akan terbangun. Atau mulai sekarang kamu bisa menahan sampai kamu bangun tidur gitu. Jadi bisa di dua sugesti itu ya. Bisa ada rangsang dia terbangun, atau bisa juga ada dia bisa menahan sampai dia terbangun nanti gitu ya, sampai dia terbangun di pagi hari. Sugestinya kurang lebih seperti itu. Untuk kasus mengompol banyak yang melakukan ini dan saya kira efektivitasnya lumayan gitu. Walaupun ada yang berhasil atau tidak berhasil itu kan kembali lagi ya, ada faktor-faktor yang membuat itu berhasil dan tidak berhasil. Tapi pada dasarnya menahan pipis atau menahan BAK mengompol itu tetap harus dioptimalkan dua hal tadi. Secara fisik, secara pencegahan kita sudah lakukan, sebelum tidur sudah nggak minum sebelum tidur 2 jam sebelum tidur dan dia udah pipis sebelum tidur, itu dilakukan pencegahannya. Yang kedua, kita lakukan ajarkan toilet training juga, kapanpun dia ada keinginan mau pipis dia langsung ke belakang, itu juga diajarkan. Walaupun mengantuk gimana nih caranya dituntun gitu sama kita. Nah, biasanya itu juga akan memudahkan. Jadi itu secara exercise-nya. Secara bawah sadarnya ditanamkan dengan hypnosleep tadi pada saat dia
mau tidur dan pada saat dia bangun tidur. Itu untuk pertanyaan yang pertama.